Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan keempat kita, database, kali ini kita akan membahas tentang implementasi ERD untuk relasi one-to-one. Nah, pertama, kita buat dulu database yang baru aja ya. Create. Bentar. Create database. Pertemuan keempat gitu ya. Nah, selanjutnya kita gunakan database pertemuan 4. Nah, dalam materi kali ini kita akan membahas one-to-one. Nah, di mana relasi ini atau IRD ini untuk menormalisasikan data. Kita membutuhkan dua tabel di mana berisikan tentang biodata dan buku. Buku dan pinjaman. Buku dan pinjaman. Peminjam deh. Buku dan pinjaman aja, pinjaman. Nah, kali ini kita buat nih tabelnya. Pertama, create table buku. Nah, di dalam buku ada namanya kode buku dengan tipe data char dan panjang karakter 5, primary key, not null, dan nama buku varchar dengan panjang karakter 25. Selanjutnya ada judul buku. Judul buku. Terus ada pengarang dengan tipe data varchar dengan berapa nih? Pengarang 20 aja deh. 20. Terus dengan harga buku itu ada in. Nah, setelah itu udah deh, itu aja. Emailnya perlu nggak ya? Email pengarang perlu deh. Email pengarang ya, nggak boleh ada spasi ya. Email pengarangnya varchar. Tuh, varcharnya berapa? 15 aja deh. 25. Emailnya panjang-panjang. Harga buku in. Nah, karena kita menggunakan implementasi IRD, relation one-to-one, jadi kalian biasanya langsung titik koma. Tapi kita tidak boleh seperti itu karena kita harus menggunakan engine NuDB. Nah, kenapa harus menggunakan engine ini? Karena dia harus digunakan karena kita memerlukan foreign key, di mana foreign key itu akan digunakan dengan tabel yang akan saling terhubung. Nah, selanjutnya kita bakal buat tabel peminjam. Pembeli ya? Peminjam aja deh. Peminjam deh. Nah, peminjam. Nah, dalam tabel peminjam ini ada namanya ID peminjam. Nah, di dalam ID peminjam ini ada tipe datanya 7 deh. Nah, setelah itu ada nama peminjam. Varchar. Misalnya kita punya toko buku, harga bukunya gitu kan. Varcharnya 20. Nah, selanjutnya ID peminjam, nama peminjam, tanggal peminjam deh. Tanggal peminjam gitu kan. Selanjutnya ada date datanya. Udah, segitu aja, banyak kali.
Nah, setelah itu kita masukkan kode buku ini, primary key dari kode buku ini. Ini kan dia primary key-nya. Kita masukkan ke dalam sini. Kenapa? Karena ketika kita menghubungkan tabel peminjam dengan tabel buku, kita memerlukan primary key-nya. Jadi selanjutnya kita kasih foreign key di kode buku, terus direferensikan buku, apa sih tabelnya, buku dengan primary key-nya kode buku. Nah, gini kan? Iya dong. Nah, selanjutnya udah siap. Engine lagi. Engine itu Nah, kita coba aja dulu. Kalau error kita lihat errornya apa. Ini saya kurang teliti juga. Oke, sukses. Create table buku, pinjam. Error di 2 query. Sukses. Yang sukses siapa? Yang sukses yang mana? Oh, yang sukses kode buku. Yang errornya di sini. Di peminjam varchar det. Kode buku char 7. Oh iya, saya lupa. Primary key-nya. Tunggu dulu. Kita lihat dulu. Apa sih namanya? Pertemuan 4 ya? Udah ada nggak tabelnya? Oh, belum. Di sini harusnya ada primary key. Maaf ya. Primary key. Terus not null. Seperti biasa. Lupa. Terus kita runkan aja lagi. Apalagi errornya, guys. Apalagi errornya? Tanggal peminjam. Dan mesti pula. Enggak deh. Primary key not null. Dah. Terus apa lagi? Tanggal peminjam that error. Peminjamnya kita lihat dong. Nama peminjam varchar. Dah. Tanggal peminjam line 9. Line 3 1 2 3. Saya ragu nih. Tabelnya terbuat apa enggak? Oh, belum kan? Primary key oke. Jam that oke. Cara buku oke. Nggak perlu sih ngasih ini sebenarnya. Masa iya harus ngasih ini? Makin error dong. Kan ya. Apa ya? Saya lupa. Create table peminjam. Udah. Di peminjam char 7. Primary. Oh iya, spasi guys. Oke, kita run. Sukses. Nah, selanjutnya isi data. Insert siapa lagi? Insert info buku. Oke, values. Apa aja datanya? B01. Oke kan? Terus apa lagi? B01, nama judul buku tentang kamu.
gitu misalnya kan. Dan terus create table buku, judul buku, pengarang, Terlie. Itu lah misalnya. Apa lagi? Email, harga buku, email pengarang, harga buku, email pengarang, Tere misalnya gitu kan. tere@gmail.com, terus koma titik lagi tentang kamu terelia.com, terus apa lagi? Tentang kamu terelia.com. Harga ya 90.000. Apa lagi? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Oke, udah. Kurung koma. Copy aja. Paste. 1 2 kasih 3 4. Kita buat beracak. Judulnya hujan, bulan, bumi deng. Siapa lagi? Mana novel? Serendipity. Bukan itu judulnya. Apa ya judulnya? Apalan sholat di Delisa. Sholat Delisa, gitu kan. Delisa Teriahu. Si Tere nih kan. Terus nih, oke boleh deh. Ini si Lie. Pengarang oke, harganya 78. Itu kan. 9. Nih 50. Oke, coba run. Insert into buku. Sukses. Insert peminjam. Banyak banget sih. Copy. Paste peminjam. Terus peminjamnya 01, 03, 04, 1, 42, 12, 22 gitu ya. Kita acak aja. Terus nama peminjam, tanggal peminjam, kode buku. Nama peminjam. Haha. Hihi. Huhu. Hehe. Terus tanggal itu harus tahun dulu ya. Tahun, bulan, terus apa lagi? Ya gitu deh. 12 ya. 2008 sana tanggal segitu deh minjamnya. 2020 02 apa lagi? Kode buku tadi PB gitu ya. BB ya, B001 gitu. Siapa nih juga pesan B001. Terus ini dia pesan B4, B03 misalnya gitu kan. Push peminjam. Oke.
error tinggal tengok aja errornya. Error, oh enggak. Oh, terus apa lagi ya? Select saya lupa ngajarin select kemarin, kurang banyak. Selanjutnya kita ini udah di apa enggak sih? Tunggu, saya lupa. Oh, select aja ya, nggak boleh langsung gitu. Select from buku. Nah, oke, select from peminjam. Oke, ada datanya. Nah, setelah itu ketika kalian bakalan select peminjam dan select peminjam dan buku, maka data kalian itu akan duplikat. Nah, duplikat data kalian nih. Dan ini kan bakal duplikat. Nah, pertama kita belajar select aja dulu ya. Select, tampilkan semua data buku, data dari tabel buku. Selanjutnya select from bintang buku where harganya itu lebih besar dari 90, enggak, lebih besar dari 60.000 misalnya gitu kan. Ya gini, coba aja tuh, harga lebih besar sama dengan 60.000. Harga tuh, harga 60.000. Udah kok, udah benar. Bisa iya, lebih besar dari kecil sama dengan select buku. Why? Kenapa ini seperti ini? Apa sih errornya? Where close? Select from buku where? Harga kan namanya. Tunggu. Oh, harga buku. Aduh, kacau. Harga buku gitu kan, 60. Nah, kalau pakai operator kayak gini, aritmatika gini, itu ada hafalan surat Derisa. Terus select apa lagi? Select ini kan ada email. Ini ada email. Kalian ingin tampilkan data buku, semua berita buku yang memiliki Gmail. Gimana caranya? Biasanya kan kalian where gini kan, select from buku, tampilkan semua buku where ketika email nggak sih? Namanya email pengarang. Email pengarang itu sama dengan apa ya? Tere, misalnya gitu kan. Ini tere @gmail gitu kan. Kan nggak apa sih namanya? Kalian harus buat gitu. Buat kayak gini ya. Entah ya benar. Nah, tapi kalau misalkan kalian buat seperti ini, misalnya, select buku frame women like, kalian pakai like, dimana kayak gini deh. Like itu gunanya mengambil data kata atau string. Masa sih? Stringnya gini. Where am I, like ini. Kasih ini. Nah,
dia mengambil di sini nih, ini tandanya sebelum ini ada data dan setelah ini ada data gitu, ada string lagi gitu maksudnya. Nah seperti itu ya, kita coba aja, kita lihat salahnya di mana. Nah ketika dia mengambil like gimana gitu, biasanya kan ini like ini digunakan untuk search. Selanjutnya ada select order. Select, pertamanya select from, gini deh. Nah, biasanya ini kan data kita berantakan. Langsung otomatis ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Kita bakal belajar gimana caranya datanya ini tidak duplikat. Gimana caranya? Kok duplikat dulu? Apa ya? Kita belajar tentang alias deh, alias. Apa sih ini? Select from buku. No. Select sum. Jumlah dari harga buku nih kan tadi kan, harga buku. Harga buku enggak sih? Namanya. Oh ya, harga buku. Jumlah dari harga buku kita aliaskan jadinya total harga. Gitu kan. Select sum total harga from apa? Buku ya tadi. Ya, buku. Nah, taran. Nah, total harganya segini, 307. Dan totalkanlah harga ini tadi. Kalian totalkanlah harganya tadi, yang ini tadi. Nah, 90 tambah 50. Nah, ini dia totalnya. Nah, kalau gimana kalau kalian maunya menjumlahkan data seluruh harga buku? Maksudnya gimana? Kalau sum ini untuk menjumlahkan seluruhnya. Kalau ini kita akan menjumlahkan berapa datanya? 4. Datanya itu maksudnya gimana? Ini dia. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 data. Nih. Nah, kalau misalkan dijadikan jumlah data deh, jumlah data gitu kan. Jumlah datanya jadi as. Tapi kalau misalkan kalian nggak pakai alias, nggak apa-apa, nggak masalah. Dia bakalan seperti ini. Font harga buku. Gitu. Nah, selanjutnya kita bakalan mempelajari select 2 tabel. Nah, tadi kan kalian udah nggak sih tadi? Belum ya. Tadi kan select bintang from apa sih? Buku ya, buku dan peminjam. Nah, select from buku peminjam. Nah, datanya duplikat tadi kan. Nah, gimana sih kita untuk select 2 tabel? Nah, contoh sederhananya saya kasih kayak gini. Select from bintang from buku di mana kode buku di dalam select gitu ya. Bintang from apa ya bagusnya? From kode buku select bintang no. Gini sih. Kode buku from peminjam gitu kan. Nah, kayak gini terus dah.
tengok errornya. Oh, nggak ada error. Nah, bakalan ada 3. Kenapa 3? Kalian bakal nampilkan ini bacanya. Enggak saja kan. Tampilkan semua data buku di mana kode buku itu ada di dalam ini peminjam. Nah, sedangkan peminjam tadi tunggu ya guys. Copy paste. Di mana peminjam tadi lihat datanya. Nah, peminjam tadi itu kode bukunya cuma 3. 1, 3 dan 2 dia nggak ada. Nah, gini caranya. Dia main select dalam select. Biasanya ini kalian lanjut materi ini bakal dilanjutkan ke database 2. Nah, selanjutnya kalau kalian ini kayak gini tadi, nah, ini dia tadi. Tapi kalau gimana sih kalau misalnya peminjam di sini? Peminjam. Sini buku. Coba aja. Kalian coba aja. Nah, dia bakal jumpa semua. Nah, ID peminjam, gimana sih caranya biar rapi kak? Ini kan ID peminjam. Udah rapi deh. Tadi kan kita masukin datanya. Terus, misalkan data kalian berantakan, kalian bisa select bintang from peminjam order by ID peminjam ascending itu berurut dari kecil ke besar gitu kan. Error. Tunggu. Kenapa error? Kita lihat lagi. Order by peminjam. Nah, gini. Bagaimana dengan descending? Diurutkan dengan ini. Nah, dia bakal nih urut dari gitu. Selanjutnya apalagi ya? Select apa lagi ya? Distant. Apa sih? Itu dia untuk data apa sih namanya? Untuk data yang duplikat. Nah, di sini kan ada data duplikat. Apa aja data duplikat? Kayak nama pengarang gitu kan? Gimana kayak kita nama pengarang where bukan nih. Oh ya bisa deh. From aja. From buku. Apalagi errornya. Oh, nama pengarang. Oh, pengarang aja deh. Pengarang. Nah, pengarang. Nah, seperti ini. Pilihannya 2. Ketika kalian select nama pengarangnya, select misalkan pengarang, kalian lihat perbedaannya. Datanya duplikat, ya kan? Nah, ketika kalian misalkan pengen tahu nih siapa aja pengarang di dalam toko buku kalian, siapa aja gitu kan, kalian mengundang dalam festival kalian bisa seperti pakai distinct biar datanya tidak duplikat. Nah, tunggu apa lagi tadi ya? Ini udah. Selanjutnya apa lagi ya? Select udah nggak tadi? Select
dalam select, oh udah, dalam select udah. Terus oh bukan ini deh. Saya lihat dulu ya. Nah ini dia. Ketika tadi seperti ini, maka datanya kan akan duplikat. Jadi seperti ini, select. Ketika kalian ingin membuat tampilkan beberapa tabel dalam dua tabel yang berbeda, seperti pengarangnya, judul buku ini dipinjam sama peminjam apa aja gitu kan, judul buku. Nah terus dipinjam sama nama peminjam, apa sih namanya sini, nama peminjam. Nah ketika itu dari tabel buku dan peminjam. Nah where-nya itu seperti ini, where tunggu sebentar ya. Nah ketika itu udah jalan belum? Oke. Ketika itu kode bukan nama tabelnya dulu, buku, terus di seperti ini kan, terus biar dia datanya tidak ambigu, kode buku tadi, kode buku. Nah setelah itu where kode buku sama dengan peminjam titik kode buku. Nah coba ditaran nah dia bakal kayak gini, dia bakal minjam yang nama peminjam hihi gitu. Jadi seperti itu. Nah tugas kalian apa lagi materinya nih, itu aja deh sebenarnya. Selanjutnya ini udah terus udah deh. Tugas yang pertama, buatlah dua tabel yang akan terhubung oleh tabel tersebut oleh relasi one to one. Tabelnya itu ada tabel pegawai. Nah dalam tabel pegawai nama kamu sendiri, nama kamu pegawai Cindy gitu kan misalnya. Nah nama pegawai underscore nama kamu. Terus datanya itu ada, yang pertama ada ID, terus ada ID, terus nama, gaji, tunjangannya itu berapa orang gitu kan, nama, ini gaji, tunjangan berapa orang, email. Nah selanjutnya ada pegawai divisi, nama kamu sama kayak tadi ada divisi
kamu ID divisi, kode divisi. Terus terserah sih kalian. Terus ada database. Pertama database. Tugas 4. Tugas berapa ya? Tugas 4 aja deh buat. Terus kode divisi. Nama divisi. Nah, buatlah relasinya. Tuh. 2, 3. Buatlah relasinya. Kayak foreign key gitu yang ini. Terus yang keempat ada bantuan database. Tampilkan apa ya bagusnya? Kalau yang ini bersamaan. Tampilkan seluruh nama dosen yang ada. Tampilkan kode dosen jurusan apa saja yang ada. Terus isi datanya. Gak menarik query-nya. Query isi datanya 5 masing-masing tabel. Nah, buat relasinya tampilkan kayak gini tadi. Nih ya. Apa ini? Select dalam select. Buatlah query select dalam select. Kayak ini ya, yang kayak ini. Ini tadi. Nah, selanjutnya tampilkan jumlah pegawai kamu dengan gaji, dengan total gaji bersih kamu. Gaji bersih kamu itu gaji ditambah tunjangan. Gaji itu dikali tunjangannya gimana ya perkaliannya? Dikali aja ya, dikali tunjangan deh. Tunjangan di dalam kalian pakai alias ya nih. Nanti jadi buat gaji bersih jumlah pegawai dan berarti ini pakai kon. Ini pakai total gaji bersih. Udah deh, itu aja deh, yang ringan-ringan aja. Terus apa lagi ya bagusnya? Email pengarang. Ini pakai email gak sih? Nomor HP aja nih guys. Nomor HP. Nah, tampilkan dan buat nomor HP-nya tuh ada 05, 06. Tampilkan nomor HP yang Telkomsel. Telkomsel misalkan kan isi nomor HP-nya ini harus ada nomor HP, harus ada data yang Telkomsel ataupun dan tri gitu. Itu aja deh. Jadi nanti kalian pakai yang like tadi. Yang mana? Ini.
Nih dipakai like, jadi pakai 08 nih kan, nih ininya gitu 895. Atau jadi kalau misalkan 08 berarti ini nggak pakai nih. Jadi 08 belakangnya nih ada 0895 gitu kan, nanti di sininya tuh baru pakai ini gitu, ini nggak usah, itu sih Telkomsel gitu. Terus harus ada yang, biar saya kecilkan ya. Jadi kalau kalian nggak memperhatikan, nggak mempelajari video ini, jadi kalian nggak tahu tugasnya gimana. Jadi itu agak ribet sih. Dua tabel akan dihubung pegawai namamu. Oke. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, tanyakan aja. Nanti saya bakal buat relasinya. Buat relasinya ini maksudnya forenki ya. Forenkinya tuh di mana kamu taruh? Forenki. Gimana sih, saya lupa saya. Kopi. Mana dia? Nih, itu tuh kayak forenkinya gitu ya. Buat hasil forenkinya. Terus query select dalam select itu yang ini. Nih, terserah kalian mau buat yang kayak mana. Terus tampilkan jumlah pegawai. Jumlah pegawainya kayak gini. Select pegawai. Jumlah pegawai count terserah apa gitu kan. Terus koma di total bersih as gitu kan. Jadi misalkan kayak gini, sum gaji dikali tunjangan gitu, nanti baru as. Serah gimana caranya, nanti tampilkan nomor HP yang Telkomsel. Query nih ya. Ini aja tugasnya. Nanti kalau kalian bertanya, ini ketahuan nih yang nggak memperhatikan materinya. Itu aja sih. Tugasnya sehari bisa kan? Bisa dong. Hari Senin dikumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.